Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Anangga dari kelas F semester 4 program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khulafa Rasyidin. Sebagai tugas akhir semester, di sini saya akan menyajikan agar pendengar maupun penonton dapat mengerti bagaimana sejarah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi Khulafa Rasyidin. Lahir di Mekah pada tahun 13 sebelum Hijriah, sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Oleh Rasulullah SAW namanya diganti menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Gelar Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya diberikan oleh Rasulullah karena beliau senantiasa membenarkan segala tindakan Rasulullah, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu, beliau juga adalah salah satu orang laki-laki pertama kali yang masuk Islam atau disebut dengan As-Sabiqunal Awalun. Abu Bakar adalah orang yang bertubuh kurus dan berkulit putih. Beliau berkulit putih, kurus tipis, kecil pinggangnya. Wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya berkening lebar, memiliki urat tangan yang menonjol, maupun mempunyai jenggot yang panjang. Sedangkan karakter akhlaknya, beliau terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh, pendirian, selalu memiliki ide-ide cemerlang dalam keadaan genting. Murah hati, penyabar, memiliki azimah atau memiliki keinginan yang kuat. Kesederhanaannya lah merupakan modal utama dari keagungannya. Beliau adalah guru kemanusiaan dalam bidang keimanan dan kesabaran. Beliau juga rajin beribadah kepada Allah seolah-olah beliau melihatnya. Ketika itu cahaya Islam menerangi bumi Mekah, dibawa oleh Rasulullah atau Al-Amin. Segera Abu Bakar radhiyallahu menyambut hidayah Islam. Bahkan beliau adalah seorang laki-laki dewasa yang masuk Islam. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW di Mekah dan orang-orang yang mengikutinya. Saat itu hanya 5 orang budak, 2 orang wanita dan Abu Bakar. Abu Bakar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat." Berikut tadi adalah sedikit penjelasan daripada biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita lanjut tentang kepemimpinan seorang Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan mengetahui gambaran daripada kepemimpinan atau gaya kepemimpinan dari seorang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang dapat ikatan sebagai orang yang memiliki sifat yang berani dan juga memiliki kemauan yang keras, lemah, penyayang dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya banyak sekali keberhasilan yang dicapai, mulai dari pemberantasan para nabi palsu sampai melakukan futuhah ke wilayah-wilayah di sekitar daulah Islam. Berikutnya kita akan membahas tentang keberhasilan atau masa kejayaan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu diantaranya yaitu memberantas nabi palsu. Semenjak meninggalnya Rasulullah SAW, banyak sekali bermunculan nabi-nabi palsu. Diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab, di mana nabi palsu ini dapat mempengaruhi masyarakat Arab sehingga dapat menyesatkan kaum-kaum tertentu apabila iman seorang tersebut tidak kuat. Yang kedua yaitu memerangi kaum murtad terhadap zakat. Para sahabat meminta Abu Bakar tidak melakukan penjarakan sebab khawatir akan keamanan di Madinah dan penduduknya. Akan tetapi Abu Bakar menolak saran mereka. Ia disarankan mengambil hati mereka sampai keimanan di dalamnya menjadi utuh. Maka setelah itu mereka akan menunaikan zakat dengan sendirinya. Namun Abu Bakar enggan menerima saran tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menurunkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Bagaimana bisa engkau memerangi orang itu?" Pada Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apabila orang-orang itu telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terjaga dariku, kecuali jika mereka tidak menjaga hak Islam." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, seandainya mereka enggan memberikan anak." Dalam riwayat lain,
ikal yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan itu. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang memisahkan antara solat dan zakat. Pada kesempatan lain, Umar radhiyallahu anhu menyatakan kekokohan Abu Bakar itu membuatnya yakin ia berpendapat demikian karena Allah Azza wa Jalla telah meneguhkan hatinya untuk melakukan penyerangan. Kemudian aku pun sadar itulah yang benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq dalam menanggapi hal tersebut terhadap orang-orang yang enggan memberikan zakat. Sepeninggalan Nabi banyak sekali orang yang membangkang untuk membayar zakat karena keteguhan dan kesabaran Abu Bakar lah dengan serta tekad yang kuat sehingga pada masa pemerintahannya orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat dapat ditumpas. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini pendengar atau penonton dapat memahami sedikit tentang gaya kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Video ini dibuat bertujuan untuk kita sebagai generasi milenial dapat mengambil sisi positifnya atau meneladani sifat-sifat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini untuk kita terapkan dalam pemerintahan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.